The United States accounts for more than a third of global military spending. It boasts 11 aircraft carriers, a powerful nuclear arsenal, new elite fighter jets, and about 2.1 million troops. Experts agree its military remains the dominant force. Assalamualaikum. Kembali lagi kita jumpa pada 5 Minutes Global Paradox. Yang kali ini kita akan membicarakan tentang paradoks kekuatan nasional. Dalam hubungan internasional, ya, keterlibatan negara dalam politik internasional selalu berhubungan dengan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional di satu pihak dan kemudian kekuatan nasional di pihak lain. Negara terlibat pada persoalan hubungan internasional biasanya karena mereka masing-masing merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya, lalu kepentingannya adalah berhubungan dengan orang lain, baik itu mencari pengakuan, mencari pasar, mencari apapun. Nah, cara mencari kepentingan itu, memenuhi kepentingan itu adalah dengan di backup dengan kekuatan nasional. Nah, dalam beberapa konsep ataupun teori ataupun model hubungan internasional, kekuatan nasional itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama disebut sebagai kekuatan nasional yang tangible, yang bisa dilihat, yang bisa dihitung secara kuantitatif. Dan yang kedua adalah kekuatan nasional yang intangible, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dihitung secara angka. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kebetulan kekuatan nasional ini agak rancu, ya, karena kekuatan nasional sering diartikan sebagai selalu kuat, gitu. Padahal sebenarnya tidak, ya. Dalam bahasa Inggris sebutannya adalah national power, national energy, kira-kira begitu. Jadi tidak mencerminkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang selalu positif, kuat. Nah, dalam hal pengertian kekuatan nasional yang tangible itu, ya, biasanya orang menganggap misalnya yang tangible itu yang bisa dihitung, yaitu misalnya luas wilayah Indonesia sekian juta kilometer persegi, lalu jumlah penduduk sekian ratus juta, itu sebagai satu kekuatan. Kekuatan dalam artian kuat. Padahal kekuatan itu dalam bahasa Indonesia berarti juga kelemahan. Karena banyaknya penduduk, kalau penduduk itu sebagian besarnya tidak produktif, pendidikannya rendah, lalu banyaknya gerecokinya misalnya gitu, ya dia akan menjadi kelemahan. Begitu juga luas wilayah suatu negara. Di Indonesia ini misalnya, kita punya luas wilayah lebih dari 100 juta kilometer persegi yang sebagian besarnya terdiri dari laut, begitu ya. Itu menurut saya bahwa dia suatu ketika bisa menjadi potensi energi, ya. Tetapi di sisi lain ketika kita tidak bisa mengelolanya, tidak bisa mengamankannya, lalu menjadi ancaman. Bagaimana caranya kita mengamankan laut kita yang sedemikian luas ketika kita nggak punya cukup kapal yang berteknologi memadai, tidak punya tentara angkatan laut yang juga memadai, kan berarti luasnya laut itu menjadi beban pada kita. Nah, hal ini kalau kita terapkan pada negara lain di dunia, begitu juga, ya, misalnya Cina sebagai negara yang katanya super power baru katanya, yang hitungannya kan super power dalam konteks sekarang ini kan paling enggak dua yang tangible, misalnya GNP per kapita dia selalu naik ekonominya, kemudian teknologinya yang lumayan lah begitu ya. Tetapi jumlah penduduk yang 1,4 miliar itu menurut pengakuan mereka, tetapi para pengamat
lain ya itu mencurigainya sebagai 1,6 miliar, itu menurut saya tidak mudah dianggap sebagai kekuatan yang potensial positif ya, karena kalau sebagian besar itu adalah orang-orang yang tidak produktif, maka 1,4 miliar itu setidaknya daripada 1,6 itu menjadi beban, karena setiap hari dia harus disuapin, harus ada makannya. Hitungan 1,4 tadi kan yang hidup semua ya, yang mati nggak dia tuh. Nah oleh karena itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kekuatan nasional suatu negara itu di samping sebagai potensi kekuatan positif, sesekali justru menjadi beban negatif atau kelemahan dari negara itu. Saya rasa itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.